07 Purworejo dan MKKS SMP Kabupaten Purworejo dengan bangga mempersembahkan workshop virtual penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dengan berdiri di broyok orang banyak, itu akan hasilnya berbeda. Karena banyak masukan, banyak temuan-temuan yang akan muncul dari beberapa kepala sekolah. Beda kalau kita laksanakan secara sendiri. Kemungkinan hanya untuk kebutuhan pribadi sekolah sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah seperti ini sudah mengglobal, bukan global secara dunia, tetapi mengglobal secara daerah masing-masing. Wacana baru bahwa dengan beberapa kebutuhan dari beberapa sekolah, kemudian informasi yang luar biasa dari sekolah satu kepada sekolah yang lain akan dikemas menjadi workshop yang seperti ini. Juga kepada wali muridnya. Artinya kita mengedukasi bukan pada siswa saja, tetapi mengedukasi kepada masyarakat, utamanya wali murid. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama semangat mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa. Semoga keberkahan akan senantiasa bersama kita semuanya. Kegiatan ini merupakan sebuah langkah-langkah yang baik yang mungkin belum pernah dilaksanakan untuk menyiapkan sekolah di era pandemi COVID-19. Mestinya walaupun tidak era pandemi COVID-19, mestinya sebelum awal tahun pelajaran baru ini, langkah-langkah ini yang betul-betul sangat dinanti-nantikan oleh para kepala sekolah atau pemangku kepentingan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala kita dimatu ala mungkin al-batal an balaghi hadza qawsa wa an sayyidil muslimin amma ya arhamar Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa ila syirka wal musyrikin wa ahli kafir. Kita akan mendengarkan dengan seksama pemaparan dari Bapak Kasih PTK SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Bapak Dr. Andes Bambang Sukmono Hadi MM,
Kepadanya dipersilakan. Keterangan tujuan karena desain tugas bagaimana mencapai tujuan itu kan misalnya kalau ada analisis sekolah, kemudian ada analisis lingkungan sekolah. Yang ketiga yang perlu dianalisis untuk menjadikan perkembangan sekolah. Kepala sekolah, komite sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setingkat kabupaten. Ini pengesahan mohon untuk diklarifikasi ke Kasih Kurikulum Pak Teguh. Ini Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kami dari pengurus Suprayono 7 ingin menanyakan beberapa hal. Bapak, menurut Bapak kegiatan di Suprayono 7 dalam kegiatan workshop ini apakah sudah menerapkan PPKM darurat COVID? Luar biasa. Yang pertama saya mengatakan luar biasa. Karena panitia pelaksanaan workshop ini walaupun tadinya sudah disiapkan sedemikian rupa dalam keadaan belum PPKM, hanya berapa saat saja ternyata luar biasa. Pelaksanaannya ini sudah hebat sekali. Karena apa? Secara teknis sudah dilaksanakan dengan baik. Di lokasi pembukaan workshop ini sudah dibuat sedemikian rupa
bahwa tidak ada kerumunan dan tidak ada sesuai dengan apa yang menjadi surat edaran itu. Dan luar biasanya lagi di sub rayon 7 ya, yang berpangkalan ini di SMP 18, ini hebat. Panitianya, kepala sekolahnya, teamworknya bagus. Karena apa? Tidak semua sub rayon bisa melaksanakan ini. Demikian. Iya. Ini hebat sekali betul. Untuk Sudah PPKM memenuhi. sudah memenuhi. Wah, Pak. sudah sangat memenuhi Ya. syarat. Karena kan kita harus patuhi Iya. anjuran pemerintah. Iya. Menurut Bapak apakah mungkin ada manfaatnya baik kepala sekolah atau bagi guru? Ya. Gitu. Ini merupakan langkah yang sangat positif, saya apresiasi dengan baik. Karena apa? Sekolah yang akan melaksanakan tahun pelajaran di era pandemi COVID ini, di 2021-2022, ini butuh kebersamaan dalam menyusun kurikulum dan perangkat pembelajaran. Karena apa? Tidak semudah apa yang kita bayangkan pada saat era yang seperti ini. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang sangat cerdas. Mungkin dari PGRI, dari Pak Irin Ya. terutama mungkin bisa memberi saran kepada kami sekolah atau guru-guru bagaimana dalam besok menjelang tahun ajaran 2021-2022 kita dalam melaksanakan KBM, terutama KBM pandemi COVID-19. Oke. Jadi bahwa kita harus selalu mengikuti perkembangan lajunya COVID-19 ini. Seperti apa? Kita selalu mengikuti surat edaran yang dianjurkan ya. Ini agar nanti dalam pelaksanaan pembelajaran mulai awal tahun 2021, tahun pembelajaran 2001-2022 ini betul-betul aman dari COVID-19. Tetapi harus masih bisa berkomunikasi dengan para siswanya walaupun dengan daring. Dan PGRI siap untuk memfasilitasi, punya tenaga-tenaga teknis yang bisa diandalkan untuk kemana saja mendampingi semua Bapak Ibu guru dalam menghadapi COVID-19 dalam pelaksanaan pembelajaran. Pak, ini terakhir Pak, Ya. saya tanyakan, ini kan kegiatan ini kemungkinan selama pandemi belum selesai akan ada kelanjutannya Pak. Ya. Mungkin hanya workshop ini atau mungkin workshop jenis yang lain. Ya. Mungkin Bapak bisa memberi saran bagaimana kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan. Mungkin dalam hal protokolnya ataupun dalam hal kebermanfaatan baik untuk Bapak Ibu gurunya. Ya. Oke, terima kasih. Bahwa pelaksanaan workshop ini itu saya tadi di depan sudah mengatakan sangat baik protokol kesehatannya. Betul-betul sudah disiapkan matang bagaimana pelaksanaannya ini baik. Untuk itu silahkan panjenengan bekerja sama dengan PGRI. Kami punya teknisnya, ya, teknisi-teknisinya itu. Yang mana bahwa nanti yang paling penting itu adalah seperti di sub rayon 7. Silahkan dalam bermusyawarah, ya, beda pendapat, tapi akhirnya mendapatkan sebuah keputusan yang hebat dan cerdas. Karena tidak semudah apa yang kita lakukan ini ternyata di subrayon lainnya belum pernah mengadakan. Apalagi sekarang pada era COVID-19 ini. Ya, itu kelihatannya. Harapannya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini akan meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru yang dia di garda depan dalam bidang pendidikan. Ini, terima kasih Oke, Pak Irin. terima kasih. Mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa. Selamat beraktivitas. Selamat, Ini, sukses selalu. waktu aja. Selamat. Mana ini satunya Pak Yono? Kok tidak kelihatan ini? Oke, terima kasih. Sibuk, Pak. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu, tadi kita sudah mewawancarai Ketua PGRI bahwa kegiatan workshop ini tetap harus menjaga protokol kesehatan. Harapannya bahwa apa yang sudah kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi khususnya Supra 07 dan umumnya bagi dunia pendidikan di Kabupaten Purworejo. Tetap jaga kesehatan,
cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa bahwa corona masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Bu dari mana? Saya dari SMP Negeri 3, Pak. Oh, dalam rangka apa Bu kesini? Saya mengikuti kegiatan workshop virtual yang dilaksanakan di SMP 18 ini atas nama Supplier 07, dan kebetulan saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 juga dititipi amanah sebagai ketua Supplier 05. Oh ya, Bu. Ini kan masa pandemi Bu. Apa jangan nggak takut datang dalam kegiatan seperti ini? Ya, setelah saya melihat langsung tadi dan secara langsung, alhamdulillah saya lihat prosesnya luar biasa sudah dilaksanakan, baik panitia maupun peserta tadi sudah bermasker, kemudian jaraknya juga sudah tepat tadi antara 1 sampai 1,5. Ini kegiatan apa sih Bu? Ini kegiatan workshop secara virtual yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 18, tetapi melingkupi di samping Sukrayan 07 membuka peluang untuk Sukrayan lainnya untuk mengikuti kegiatan ini karena ini virtual. Oh ya, terima kasih berarti dengan sudah sesuai dengan undangan kami sudah menghadiri. Ya, Dan Bapak. terima kasih atas partisipasinya. Ya. Saran-saran apa Bu untuk Suprayon 07 Bu untuk kegiatan ini Bu? Ya, saran kami setelah melihat kondisi tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lihat adalah untuk alat-alat yang tadi misalnya audio belum keluar dan sebagainya. Nah itu mungkin lain waktu segala sesuatunya bisa dipersiapkan lebih awal. Jadi cek awalnya itu memang harus dilakukan karena kita melayani banyak orang. Tadi kan ada di Zoom beberapa hal yang perlu ditanyakan. Alhamdulillah main action juga sudah disampaikan. Itu saja. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga di Suprayon jenengan juga bisa terlaksana kegiatan seperti Amin. ini. Terima kasih Bapak. Supportnya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pemirsa di manapun berada, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ketua MKKS SMP Kabupaten Purworejo, Ibu Dr. Nikmatur Rohmah, yang pada kesempatan ini sedang berada di SMP Negeri 18 Purworejo dalam rangka menghadiri pembukaan workshop virtual tentang penyusunan kurikulum dan program pembelajaran di masa pandemi COVID. Mari kita ikuti wawancara kami sekelumit tentang kegiatan tersebut dengan beliau Ibu Dr. Nikma ini tentang kegiatan workshop itu. Saya sebelumnya apresiasi sekali. Hari ini hari yang luar biasa. Kita renungkan Bu, kira-kira apa manfaat yang dapat diterima bagi kepala sekolah atau sekolah dan juga manfaat langsung bagi Bapak Ibu guru? Oh, ya. Kalau melihat materi, manfaat ada beberapa manfaat. Yang pertama untuk Bapak Ibu guru sendiri untuk menambah wawasan, satu tentang informatika, kemudian di mana kurikulumnya, bahwa sekarang KTSP itu memberikan warna berbeda. Saya bilang akan sangat berbeda manakala mereka merumuskan di dalamnya satu lingkungan sekolah saja dengan kita merumuskan secara bersama-sama. Nah, kalau di Suprayon 07 ini terdiri dari 21 anggota, artinya ada warna 21 yang nanti akan memberikan menjadi satu bentuk hasil output yang mana ini sudah diramu dari 21 ini. Ini sangat bagus sekali menurut saya. Kemudian untuk kepala sekolah jelas, kalau nanti ini hasil output ini tercover semua, mestinya kepala sekolah ini contohnya aja lah. Di situ sudah membuat program. Kita enak, kepala sekolah sudah program terbentuk. Kemudian
kurikulum, kajian kurikulum, mereka juga sudah terbentuk. Ini sebetulnya sama-sama antara guru dan kepala sekolah memberikan manfaat yang luar biasa. Saya matur tadi sangat berbeda pola pemikiran sendiri dengan hasil pemikiran bersama-sama. Demikian. Selaku Ketua MKKS SMP, khususnya bagi para peserta Bu, yang sekarang ini hampir menyentuh angka 200-an, bahkan lebih. Mohon ini Ibu memberikan pesan-pesan bagi mereka agar kegiatan ini bermanfaat Bu. Monggo. Pesan kami dari MKKS, satu yang utama adalah mohon untuk ini sebagai pilot proyek, sebagai percontohan, di mana nanti suprayan-suprayan yang lain akan membentuk yang sama, biarpun dalam konteks judul yang berbeda dan maknanya sama, tapi dengan judul yang berbeda dan kegiatan yang berbeda. Artinya kami dari MKKS sangat support. Bahkan ke depan, kalau akan seperti ini lagi, dari beberapa sekolah menjadi satu kegiatan, insya Allah dari MKKS akan memberikan support. Bentuknya tidak hanya saya datang seperti ini, tidak. Kemungkinan akan kami berikan support materi dari narasumber yang lebih berkompetensi atau lebih berpengalaman dari kita. Karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu itu kan selalu berkembang. Selama ini yang kita peroleh kan hanya ini saja. Sementara di luar sudah berjalan luar biasa. Nah, kalau kita datangkan sumber dari yang lebih dari kemampuan kita, insya Allah akan memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan utamanya lagi untuk peningkatan hasil dari pembelajaran kita. Karena kita sebetulnya tidak ada hanya materi pembelajaran yang kita kaji, karena kita lebih ke karakter. Nah, karakter itu nanti akan terbentuk manakala guru dan kepala sekolahnya terbentuk juga. Selamat berjuang teman-temanku semuanya, ayo kita berjuang dalam kondisi apapun. Kita dituntut untuk profesional. Profesional artinya kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Garda pertama adalah ada di kita. Selamat berjuang, terima kasih, kami tunggu di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih. Ini akan didapat oleh Bapak Ibu semua. Kan dari beli-beli yang sudah mengikuti diklat di Ngayogyakarta Hadiningrat, kebetulan banyak Bapak Ibu guru yang ada di. Ya monggo untuk rem api kepilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Kabupaten Purworejo yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan workshop secara virtual di Batang, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan workshop ini yang pada endingnya nanti adalah kita memiliki perangkat pembelajaran selama 1 tahun di masa pandemi ini. Kita sudah membuat kelompok grup, tolong yang Bapak Ibu yang belum masuk di grup PAI Suprayon 07 atau mungkin tidak dari Suprayon 07 pun bisa masuk di grup PA-nya nanti untuk mempermudah mendapatkan hasil workshop kita hari ini. Kendalanya apa Ibu? Partisipasinya nggak masuk, dicek juga nggak ada yang respon. Jadi mungkin karena di rumah masing-masing, jadi kita nggak tahu apa kendalanya di rumah. Solusinya apa? Ini masih menunggu respon. Sementara kami hubungi per WA. Dihubungi. Tapi juga belum jawab. Belum ada yang baca bahkan. Jadi daftar anggota WA sudah 18 ya Bu ya? Iya, 18 dengan kita, berarti 15 di luar kita. Ya, gitu. Tapi belum ada yang baca satu pun. Mungkin memang disambi ngopo-ngopo ini. Gitu ya. Pemirsa, saya ingin mewawancarai salah satu narasumber dari Dinas Pendidikan, yaitu pengawas Bapak Dr. Subhan, MPD. Bapak Subhan, siap. Menurut pendapat Bapak, bagaimana persiapan hubungannya dengan pelaksanaan ini dengan adanya PPKM darurat, apakah sudah kira memenuhi? Terima kasih Pak Kumpul. Menurut pengamatan kami, IHT atau workshop yang dilaksanakan di SMP 18 ini sudah memenuhi prokes, dan PPKM yang diberlakukan mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini sudah terpenuhi dengan menggunakan sistem daring maupun sistem virtual, sehingga Bapak Ibu guru yang di wilayah-wilayah bisa mengikuti, tidak harus hadir ke SMP 18 tapi cukup melaksanakan di sekolah masing-masing. Bagi yang hadir, apakah kira prokesnya di sini sudah ketat, Pak? Kalau yang hadir hari ini dan selama IHT dilaksanakan sudah memenuhi prokes yang sangat bagus sekali, sudah menggunakan 5M apa 7M itu, sehingga kami mantap untuk melaksanakan hadir di SMP 18 untuk memenuhi undangan IHT ini, karena sudah memenuhi prokes yang disarankan oleh pemerintah. Workshop ini kan penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Kira-kira manfaatnya apa untuk guru dan kepala sekolah, Pak? Ya, terima kasih. Manfaat
workshop IHT yang kaitannya dengan kurikulum dan penyusunan pembelajaran ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru yang selama ini mungkin masih ada kebingungan tentang penyusunannya, mekanismenya, sehingga dengan adanya IHT atau workshop ini Bapak Ibu guru lebih mantap karena diuraikan setiap narasumber-narasumber yang memberikan materi-materi kaitannya dengan muatan kurikulum dan pembelajaran sehingga terperinci. Mudah-mudahan setelah selesai IHT ini nanti Bapak Ibu guru bisa menyusun dan melaksanakan dengan baik. Untuk kegiatan selanjutnya, bagaimana dengan pelaksanaan PPKM darurat, Pak? Untuk PPKM darurat kita selalu menggunakan aturan yang ada, Pak, sehingga pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat, maka kita ikut melaksanakan. Kalau PPKM harus dilaksanakan ya kita laksanakan, tapi kalau nanti ada perubahan yang mungkin signifikan bisa berubah lagi. Tentang materi, Pak, kira-kira selanjutnya bagaimana yang harus dipersiapkan lebih baik lagi dalam keadaan sekarang ini, Pak? Ya, tentang materi saya kira sudah cukup sekali dari 4 narasumber yang dihadirkan sudah urutan sehingga penyusunan tentang perangkat pembelajaran, tentang kurikulum ini sudah terpenuhi semua. Cuma kekurangannya nanti pada analisis, Pak. Analisis itu sesuai dengan instrumen yang diberikan oleh salah satu narasumber itu harus terpenuhi, Pak. Karena itu ada aturan oleh Permendikbudnya sudah sudah tercover di situ, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak An atas tanggapannya dan atas responnya positif terhadap kegiatan ini. Ya, terima kasih dan tetap dilanjut. Terima kasih. Maturun. Maturun. Ya, cukup. Bagus. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di SMP 18 Purworejo, kali ini kita dalam workshop virtual kurikulum pembelajaran di SMP, kita akan mewawancarai beliau Bapak Teguh Prayitno SPD MMPD selaku Ketua Subrayon 07 MKKS Kabupaten Purworejo. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Pak. Mungkin bisa mohon izin Pak untuk membuka maskernya nanti biar pemirsa yang ada di rumah Terima bisa kasih. lebih jelas lagi. Baik Bapak Teguh, tentang workshop kali ini Pak, kira-kira apa Pak latar belakang diselenggarakannya workshop penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran Suprayon yang diselenggarakan di Suprayon 07 yang selanjutnya kerjasama dengan MKKS SMP Kabupaten Purworejo? Ya, terima kasih Pak. Kami di SMP 18 kebetulan kami yang dituakan di sini dan sejak tahun 2019 itu melihat situasi yang ada. Ini kami lihat Suprayon ini memang aktif dan kreatif. Dan setelah saya banyak bincang, banyak ngobrol, banyak sharing dengan mereka, ternyata mereka banyak ide-ide cemerlang. Nah, mereka akhirnya menginginkan semacam membuat grup MGMP tingkat Suprayon. Nah, mereka sering kumpul. Nah, dengan sering kumpul itu tadi, mereka akhirnya punya ide-ide untuk mengadakan semacam workshop. Tahun lalu sudah yang pertama, tapi konvensional protokol kesehatan. Nah, tahun ini karena ada PPKM, PPKM itu dilaksanakan walaupun serba darurat, kita jadi Bandung-Bondowoso Pak. Semalam suntuk langsung berubah untuk virtual seperti ini. Kami mengusahakan semaksimal mungkin mengedepankan aturan Bupati yang ada bahwa tanggal 3, tanggal 20 kita tidak boleh mengadakan semacam tatap muka yang lebih luas. Betul sekali. Maka dari itu kami senang dan betul-betul nih yang kami lakukan yang kedua, dan ini kami mohon terima kasih sekali Bu Ketua MKKS dan Bapak Kadinas Pendidikan yang mengakomodir kepentingan bukan saya, kami hanya mengakomodir juga kepentingan mereka anggota Suprayon 07 dan dikembangkan untuk
seluruh MKKS Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah pesertanya banyak sekali. Nah, kami senang dan itu memang tujuan utama dan pertamanya supaya pembelajaran efektif, efisien, mengenai sasaran dengan sebaik-baiknya. Nah, kurikulum diselesaikan dengan cepat, tepat sebelum pembelajaran, disahkan oleh Kadinas pengawas dengan cepat. Kemudian RPP yang secara adat dulu RPP dibuat belakangan itu kan kita riskan ya Pak. Iya, maka itu sekarang dibuat bersama-sama, yang kurang ditutup yang lain, akhirnya efektif sebelum pembelajaran bisa dibuat dengan sebaik-baiknya. Sehingga tugas administrasi semuanya beres, tinggal kita tatap muka di kelas. Kalau kala ini ya daring gitu Pak. Ya, luar biasa sekali ya Pak tujuannya. Nah, sekarang Pak, kira-kira penyelenggaraan seperti ini di era pandemi, tantangan dan hambatan apa Pak kira-kira yang muncul? Ya, nah hambatannya seperti sudah saya katakan tadi, kita mau mengadakan kolosal bersama-sama itu kan lebih efektif dengan face to face, 4 mata, maksudnya tatap muka itu kan simbiosisnya lebih mantap gitu. Nah kalau ini kan misalnya ada kendala seperti kemarin pagi, kendala internet, terus ada kendala sedikit. Nah saya rasa wajar kalau itu. Dan ini sekaligus kami mohon maafkan kepada para peserta yang ada di rumah, di sekolah masing-masing karena situasi. Dan ini yang pertama kali Pak. Iya. Terus tantangan apa? Tantangannya itu kita ingin sebetulnya kalau teman-teman warga Supraya 07 punya ekspektasi, punya tuntutan progresivitas yang baik, kenapa toh tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Kalau mungkin nanti ke skop yang lebih luas, ke tingkat kabupaten seperti yang sekarang ini. Nah, tingkat kabupaten ini belum maksimal. Ini dominan Supraya 07, tapi di luar itu sudah mulai nampak. Dan suatu ketika pindah di Supraya lain, kami insya Allah akan ikut aktif dalam kebersamaan. Ya, karena demi Purworejo ke depan, utamanya ranah edukasi pendidikan. Baik, luar biasa sekali Pak Teguh. Nah, terakhir ini Pak, kira-kira harapan apa Bapak Teguh penyelenggaraan kegiatan kali ini dan pesan apa yang mau disampaikan oleh pemirsa yang ada di rumah? Saya berharap teman-teman lanjutkan dalam berjuang, lanjutkan dalam semangat pengabdian, mendidik putra-putri bangsa, karena era ke depan tahun 2045 kan era Indonesia Emas. Situasi yang seperti ini kan sangat prihatin. Mau dikemanakan anak didik kita di tahun 2045. Periode sekarang pandemi ini mau tidak mau kita realistis ya. Itu pendidikan itu tidak bisa seideal mungkin. Sehat pertama dan utama. Setelah itu baru pendidikan. Nah, kami bersama rekan-rekan berusaha untuk membangun semangat baru agar benar-benar generasi siswa-siswa kita ke depan itu tidak memalukan, bahkan betul-betul bisa membawa negeri ini setelah kami tua kan pasti digantikan mereka toh. Nah, tahun 2045 adalah tonggak Indonesia Emas. Itu harapan kami. Semoga saya yakin lah Bapak Ibu guru semuanya atau pemangku kebijakan di ranah pendidikan pola pikirnya sama. Cuma implementasinya yang perlu kita maksimalkan. Nah, teori saya yakin semuanya ingin sukses menuju Indonesia yang benar-benar beradab. Apalagi sekarang era pemerintahan Pak Jokowi kan sedang mengedepankan SDM, peningkatan SDM. Maka kita barengi, kita hikmahi dengan sebaik-baiknya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi waktunya Pak Teguh yang telah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara. Baik. Terakhir, sebentar Pak. Terakhir silakan. Terima kasih kepada peserta workshop virtual ini dari awal sampai akhir. Nanti apabila banyak hal yang kurang, kita hikmahi sebagai momentum untuk bangkit lebih baik lagi. Sehingga ke depan kita benar-benar saling golong gilik, saling asuh demi meningkatkan tadi ranah edukasi kita, terutama di Republik tercinta ini. Terima kasih. Baik. Saya pakai lagi ya.
Baik, demikian wawancara bersama Bapak Teguh Praitno, SPD MMPD, selaku Ketua Suprayon 07 MKKS Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, ini adalah penilaian proses. Bapak Ibu saya kira sudah pirsa, untuk penilaian ini merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Kalau hot itu kan berarti C3, 4, 5 ya, C1, C2 tidak. C3 itu perilaku yang tidak menerima begitu saja sesuatu yang diberikan. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena yang akan menghasilkan produk ini bisa jadi kita gunakan untuk model.
peraturannya? Yang mana? Semuanya. Oh ya, semuanya. RPP sampai ke yang tadi saya share di grup itu. Ya. Sampai job sheet-nya. Iya. Jadi yang untuk praktek siswa itu lembar-lembar kerjanya. RP-nya bisa disesuaikan dengan Kaldik yang sudah ada. Mbak Linia gimana nih Mbak Linia? Belum masih sama Mbak Lutfi. Ya, jelas. Nah, setan kuwi. Lho. Pembelajaran bersama dengan Rampung, halo Pak Wandi. Oke. Oh, duduk. Ini tak buka ini kartu. Kayak digawe Pak Heri ya. Astagfirullah. Break out iki. Hah? Piye? Oke, sing ana panahe nang isor. Titik 4 kilo ana break out ke panah isor bae. Kono mlebune bahasa Indonesia ora sampe melu-melu nang IPS. Dosen matematika Ibu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siap, Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ibu telah menyampaikan materi dalam kegiatan workshop ini. Ya. Bagaimana menurut Ibu, apakah kegiatan kita ini sudah mematuhi aturan PPKM terbatas? Ya, kalau alhamdulillah sekali kegiatan ini kalau saya lihat sudah memenuhi protokol kesehatan atau PPKM darurat, di mana kegiatan ini hanya diikuti oleh secara luring oleh sedikit dari peserta, tidak banyak. Kemudian ketika saya masuk tadi saya lihat juga tidak ada yang melakukan kontak fisik atau salaman meskipun dekat ya. Kemudian di pintu-pintu masuk atau di jalan menuju tangga tadi juga ada tulisan yang anjuran untuk melaksanakan protokol kesehatan 5M protokol kesehatan. Kemudian ada juga tersedia hand sanitizer ya. Jadi kemudian posisi tempat duduk dari peserta yang luring juga jaga jaraknya cukup ketat, sekitar 1,5 meter lebih kalau saya lihat tadi. Dan semua peserta juga menggunakan masker. Menurut saya aturan prokesnya untuk PPKM ini sudah dilakukan dengan sangat bagus oleh tim pelaksana kegiatan ini, Pak. Ibu Sakti, manfaat apa yang didapat untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah? Untuk kegiatan seperti ini saya kira sangat bermanfaat sekali untuk sekolah, untuk Bapak Ibu kepala sekolah serta untuk Ibu guru, Bapak Ibu guru. Karena kegiatan ini menjadi upgrading bagi Bapak Ibu guru juga bagi sekolah tentang kurikulum yang akan dilaksanakan, karena setiap tahun harus membuat kurikulum ya Pak ya, menata kurikulum lagi. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan proses pembelajaran ya. Jadi itu benar-benar akan membuat upgrade posisi saat ini, karena saat ini kemarin sudah agak lama vakum, kemudian sudah hampir masuk. Saya kira ini menjadi momen yang tepat untuk memulai ulang seperti itu. Kemudian dari Ibu guru, sebagian besar saya kira mungkin sudah paham sekali mengenai model-model pembelajaran. Dan kalau tadi saya sebutkan ada yang kita dapat mengadopsi dari
untuk yang pembelajaran SMK seperti PBE, ternyata Bapak Ibu guru yang sudah Bapak Ibu guru yang mengajar prakarya, PAI, kemudian tadi kalau sebut penjas, ada Bapak Ibu yang bilang itu sudah melaksanakan kegiatan tersebut, Pak, hanya saja tidak menyebut bahwa itu adalah PBE, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah menggunakan itu, tetapi tidak tahu bahwa itu PBE dan itu dapat mereka gunakan untuk kebutuhan produk mereka seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan tambahan tadi dapat meningkatkan sesuatu yang sudah mereka lakukan itu sebenarnya dapat dibuat menjadi produk dari kinerja mereka. Ya. Seharusnya Bu Sakti, saran Ibu apa yang harus kami lakukan untuk selanjutnya agar lebih mematuhi PPKM darurat ini? Oh ya, untuk saran berikutnya menurut saya, kalau memang PPKM darurat ini mengharuskan untuk full daring, ya kami menyarankan untuk daring full. Tetapi kalau masih memungkinkan, seperti ini kan kondisinya masih memungkinkan untuk blended dengan sangat mematuhi protokol kesehatan, ini sudah sangat bagus sekali Pak menurut saya. Dan Suprayan 07 ini menurut saya bagus banget ya. Dari meskipun Suprayan nomor 1 sampai 7 ya di Purworejo, tetapi membuat inovasi kegiatan mau masuk ke pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti ya dapat diikuti oleh yang lainnya, dan dalam kerangka besar dalam kondisi apapun Bapak Ibu guru tetap melaksanakan aktivitas kegiatan, tetap meningkatkan produktivitasnya dan selalu upgrade ilmunya. Ini salah satu bentuk upgrade ilmu menurut saya. Salut untuk Suprayan 07 ya. Terima kasih. Terakhir Bu Sakti. Bagaimana saran Ibu hubungannya dengan kegiatan selanjutnya, materi apa yang menurut Ibu perlu kami sajikan kembali di masa PPKM darurat ini? Kalau menurut saya Pak, kegiatan yang diinginkan itu sebenarnya mesti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Ya. Bapak Ibu guru bisa mendata atau membuat list tentang apa sih yang kita butuhkan seperti itu ya. Misalnya kalau yang seperti ini kan ini kebutuhan untuk persiapan kurikulum tahun ajaran baru nggih. Tetapi untuk peningkatan kompetensi guru yang lainnya mungkin Bapak Ibu guru membutuhkan. Jadi mungkin berikutnya, tapi ini tetap berjalan yang seperti ini karena ini kebutuhan untuk upgrading ilmu itu ya. Upgrading persiapan mengajar kita, tapi ada kegiatan lain atau materi lain tentang peningkatan kompetensi guru, terutama mungkin dengan kinerja guru Pak. Karena tadi saya lihat memang Bapak Ibu sudah melakukan suatu aktivitas yang sangat bagus, tetapi sebenarnya itu bisa menjadi sebuah produk kinerja, tetapi belum menjadi produk kinerja. Padahal punya potensi yang sangat bagus untuk menjadi produk kinerja. Bapak Ibu yang melakukan kegiatan apapun selama proses pembelajaran, mari kita pikirkan untuk membuat kegiatan yang sangat bagus itu menjadi sebuah produk kinerja. Jadi tidak usah khawatir merasa kok cuma seperti ini. Kalau kita lihat ternyata hal yang kelihatannya sepele, tapi itu sebenarnya adalah suatu produk yang sangat bagus gitu. Itu pada dasarnya bukan berarti kemudian kita langsung menilai. Seperti saya sampaikan tadi, kurikulum itu tidak bisa dinilai dalam jangka dekat. Pasti hanya dapat dinilai dalam jangka panjang. Tetapi kita selama proses kurikulum itu berjalan, kita dapat melakukan evaluasi kurikulum apakah indikator antara untuk sampai ke Indonesia Emas tadi sudah dapat tercapai atau belum. Jadi ada evaluasi singkat sebenarnya, bukan untuk evaluasi keseluruhan kurikulum. Lebih ke apa sih yang harus ditingkatkan itu, karena menurut saya sih tidak kemudian tiba-tiba dirubah, tetapi ada penambahan, ada perbaikan seperti itu. Itu sebenarnya bukan penambahan materi. Di K13 itu juga sudah mentargetkan untuk digital literasi. Jadi di anak-anak itu digital literasi itu sudah mulai dikembangkan untuk di kurikulum ini. Meskipun mungkin dalam proses pelaksanaannya itu butuh waktu yang atau setiap sekolah mungkin berbeda-beda, tetapi itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi sekolah untuk melakukan digital literasi.
Termasuk seperti yang saya sampaikan tadi ketika presentasi atau di dalam 5M, ketika mereka mempresentasikan atau mengkomunikasikan, maka cara untuk mengkomunikasikannya itu disarankan untuk menggunakan IT. Nah, IT artinya tidak lagi cukup dengan manual, dengan gambar, tapi kalau gambar pun kita bisa menampilkannya dalam entah itu PowerPoint ataukah kalau tidak PowerPoint, jadi gambar itu adalah gambar yang tidak dibuat dengan manual, contoh saja seperti itu. Nah, ini saya kira di sekolah, apalagi dengan kondisi daring seperti ini, di beberapa sekolah yang sudah menerapkan kelas maya atau pakai Zoom atau Jimit, mungkin sudah presentasinya seperti itu, Pak. Jadi dengan menggunakan mereka mempresentasikan hasilnya melalui PowerPoint, artinya menggunakan literasi digital tadi. Terima kasih. Pak. Agaknya perlu sedikit ditekankan. Iya, iya. Di sekolah itu meskipun ini semuanya gitu kok. Gimana di sekolah? Di sekolah ini kan sebenarnya sudah banyak untuk digital literasi, apalagi dengan dipercepat dengan pandemi ini, semua guru sudah mulai mengupgrade ya Pak ya. Guru itu juga mengupgrade dengan digital literasi dan itu bisa juga sampai ke anak-anak. Bongkar dengan keadaan situasi yang mendesak. Betul. Kalau nggak dengan situasi itu mungkin kasih lihat. Yes, ini pandemi ini juga kayak seperti meloncat dipaksa meloncat, tapi ternyata bisa. Jadi kadang-kadang ya tadi kadang-kadang harus dipaksa untuk meloncat itu. Nah, itu Pak saya kira. Terima kasih Bu Sakti yang telah berkenan hadir dan mengisi kegiatan ini serta bekerja kami wawancarai. Mudah-mudahan Bu Sakti tambah sehat. Amin. Dalam kebersamaan dan bersama keluarga. Demikianlah wawancara kami dengan Ibu Dr. Mujam Sakti dari dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Supraya 07 Pak Teguh dan kawan-kawan. Kerjasama Suprayon 07 Purworejo. Dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik serta hidayah diberikan kepada kita, khususnya pagi hari. Bukan tolak ukur yang akurat kalau hanya mengandalkan suhu tubuh. Dan kemudian harapan kami dengan diadakannya kegiatan workshop virtual penyusunan kurikulum perangkat pembelajaran di masa pandemi COVID-19, hal tersebut bisa mengeksplor ide-ide kreatif. Sambutan Ketua Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Dwijo. Oke, begini Bapak, sebagai pelaksana kegiatan workshop virtual ini, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami dan juga para permisa terkait ide, perencanaan dan juga pelaksanaan? Ide ini muncul karena tugas yang harus kami selesaikan, yang harus diselesaikan oleh sekolah maupun Bapak Ibu Guru
sebagai tugas rutin dari pemerintah, yaitu kaitannya dengan perencanaan penyusunan dokumen kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Sehingga ini kami sampaikan dengan beberapa teman, dan ternyata beberapa teman tersebut mengatakan hal yang sama, kita akan lebih ringan jika kita laksanakan secara bersama-sama. Kenapa workshop ini yang semula akan dilaksanakan secara tatap muka, terbatas dengan prokes, tiba-tiba berubah menjadi virtual atau daring? Karena ada surat edaran, 2-3 hari sebelum pelaksanaan ada surat edaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten bahwa sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 Juli tidak boleh mengadakan kegiatan apapun yang jumlahnya banyak, sehingga kita harus ubah menjadi virtual atau daring. Apa hambatan yang dihadapi selama kegiatan ini berlangsung? Hambatan yang pertama, perubahan dari sementara ke daring, tentu kami tidak mahir tentang IT, sehingga kita harus kerja keras untuk mencari tim yang bisa memfasilitasi kami untuk secara daring kegiatan. Kemudian selama pelaksanaan kegiatan tentu kami tidak tahu semua dari peserta dari berbagai daerah ini, domisili, bagaimana reaksi mereka atau aktivitas mereka, karena terbatasnya tatap muka ya. Kita tatap mukanya hanya bisa melihat 1-2 teman yang mau aktif secara live, yang lain hanya mengikuti dengan suara saja, sehingga kami tidak bisa mengetahui bagaimana kesulitan dari teman-teman sebagai peserta. Terakhir, apa harapan Bapak terkait dengan workshop virtual ini? Harapannya semua dokumen kurikulum sekolah selesai, kemudian perencanaan pembelajaran Bapak Ibu Guru selesai, sehingga nanti pada tanggal 12 Juli sekolah maupun Bapak Ibu Guru siap melaksanakan pembelajaran di tahun 2021-2022. Ya, terima kasih atas wawancara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, khususnya amin. untuk sekolah-sekolah Sesup Rayon 07 dan umumnya Kabupaten Purworejo. Ya, sama-sama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah se-Kabupaten Purworejo dan para pemirsa sekalian. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, selamat pagi. Bapak Ibu, Pak Teguh Purwanto adalah Kepala SMP Negeri 18 Purworejo selaku Ketua Suprayon, dan hari ini kita coba tanyakan. Pak Teguh, saya mau tanya ini sedikit terkait dengan workshop. Apa latar belakang penyelenggaraan workshop ini, dan yang lebih menarik, kenapa kerjasama dengan MKKS, Pak? Terima kasih sekali. Suprayon 07, setahu kami sejak kami jadi kepala sekolah di SMP 18, pusatnya kan di Suprayon 07 di SMP 18, itu bahwa saya melihat Suprayon ini ada gempita, ada semangat, ada geliat. Itu saya lihat sejak awal. Ternyata setelah saya ikuti beberapa bulan, memang betul-betul Suprayon 7 ini lain daripada yang lain. Kami melihat dari luar masuk gitu loh, Pak. Artinya mereka punya keaktifan tersendiri, bahkan sampai-sampai membentuk semacam Suprayon MP Suprayon. Mereka saling golong gilik, berembuk. Nah, mereka akhirnya punya ide atau gagasan untuk mengadakan sebuah kegiatan. Termasuk salah satunya akhirnya hari ini, yaitu workshop KTSP dan membuat perangkat pembelajaran. Nah, mengapa kami kerjasama dengan MKKS? Karena tahun lalu sudah pernah melaksanakan, itu khusus Suprayon 07, ditambah kepala sekolah tetangga di luar Suprayon 07, akan tapi sekarang sudah kami berusaha untuk meluaskan jangkauan, yaitu tingkat MKKS, agar di Purworejo ini minimal membuat perangkat pembelajaran, apalagi kurikulumnya, apalagi situasi pandemi seperti ini, biar saiyek semangatnya sama, dan sebelum pembelajaran dimulai mereka sudah siap kurikulumnya, sudah siap perangkat pembelajarannya, sehingga pelaksanaan PBM itu bisa maksimal. Terlebih Purworejo ini kan kota pendidikan, mau tidak mau di situasi yang seperti ini kami berharap kekurangan jadikan kekuatan, ancaman jadikan peluang. Seperti hari ini
kita melaksanakan virtual, yang mana PPKM Kabupaten Purworejo 3 sampai 20 Juli kita sudah tidak diperkenankan tatap muka di sekolah. Maka kami yang semula akan melaksanakannya secara konvensional tetapi tetap menjaga protokol, ini hari ini 1 hari kami rubah karena mematuhi amanat Bupati Purworejo terkait dengan itu PPKM, kami langsung mengubah dengan semaksimal mungkin sistem virtual. Nah, hasilnya seperti kita lihat semuanya dari hari pertama tanggal 5 sampai 8 Juli ini menurut kami relatif terkendali. Bahkan dari pihak teman-teman itu proaktif sekali, misalnya ada yang tidak pakai masker, maaf hari ini kami cuma buka untuk biar lancar ngomong. Itu langsung ada foto ke kami dan terus kami sampaikan ke peserta, sehingga insya Allah relatif ya berjalan dengan sesuai prosedur, kelemahan jadi kekuatan. Gitu. Ya, terima kasih. Tentunya tidak mudah ya Pak dalam penyelenggaraan workshop lalu kondisi pandemi. Nah, mungkin saya yakin ada kesulitan-kesulitan apalagi menyangkut banyak orang Pak. Mungkin Pak Teguh bisa menceritakan kesulitan-kesulitan apa yang jenengan hadapi sewaktu persiapan penyelenggaraan workshop ini. Terima kasih Pak. Andaikan itu idealisme atau ekspektasi saya pribadi, itu saya yakin impossible, tak mungkin. Ini kan berangkat dari arus rekan-rekan semuanya. Mereka punya ide, kami menyikapi sebagai yang dituakan, sehingga walaupun dengan serta-merta itu dari konvensional menjadi virtual dalam 1 hari, kami tidak merasakan adanya kendala yang berarti. Karena apa? Karena mereka para panitia sudah golong gilik sejak awal, sudah saikokapti. Apapun yang terjadi kita jaga betul pelaksanaannya, dan kami terima kasih sekali kepada Bapak pengawas kita, Bapak Dr. Andes Haji Kukuh Ujianto, yang serta-merta mengkritisi kami tiap kali tiap saat. Jauh ngisen-ngisen ke Pak Teguh, seperti itu. Sehingga alhamdulillah seperti komentar bapak-bapak tadi itu insya Allah kayaknya sesuai dengan kenyataan, berjalan dengan lancar, dengan segala kurang yang saya yakin itu menambah hasanah kita untuk mengambil hikmah terbaik. Apalagi ini era Indonesia Emas 2045 Pak, kita sebagai insan pendidikan mau tidak mau harus peduli betul tentang perkembangan kemajuan Republik ini, utamanya ranah pendidikan. Menurut Pak Teguh, ini kan kondisi pandemi lalu menyelenggarakan workshop, manfaatnya apa ya Pak? Mungkin ada manfaat atau mungkin menurut pandangan Pak Teguh sendiri manfaat untuk kegiatan ini apa? Terima kasih. Tadi sekilas sudah saya sampaikan. Intinya dengan seperti ini saya melihat walaupun melalui Zoom, mereka yang tidak kenal jadi kenal, yang antar mapel bisa saling sharing dan lebih mengenal lagi di hati kami, mongkoknya hati kami. Mereka bersatu padu, saikokapti, dan itu adalah modal kekuatan kita untuk melaju yang lebih baik. Terlebih lagi materi yang kita sampaikan itu terkait dengan hal yang paling mendasar, kurikulum pandemi. Ada hanya di situasi ini Pak, situasi lain mungkin sudah berbeda. Dan perangkat pembelajaran yang paling pendek, mengena, singkat, tapi tidak mengurangi marwah, tidak mengurangi aturan yang ada. Itu kan perlu kita sepakati. Saya yakin satu kepala dengan 10 kepala akan beda, apalagi dengan puluhan kepala. Cuma sekarang harus pakai standar protokol, tidak boleh dekat-dekat. Dilihat sendiri di ruangan kan jaraknya hampir 2 meter, kan begitu. Dan peserta di rumah pun itu kami usahakan yang virtual itu tetap menjaga protokol, jangan sampai di rumah dengan anaknya dekat-dekat atau apa, itu kami arahkan. Sekali lagi ini sangat bermanfaat dan sangat vital untuk kita laksanakan pada utamanya situasi seperti ini. Walaupun ibaratnya dalam situasi darurat seperti ini.
Jadi workshop ini kita tahu teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah dilaksanakan secara virtual. Jadi virtual itu peserta berada di rumah atau di sekolah masing-masing. Sementara untuk penyaji itu berada di Suprayon 07. Itu yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua Suprayon 07. Pak Teguh, tadi selama 4 hari ya, hari Senin sampai hari Kamis ini, kemungkinan Pak Teguh sudah bisa mengevaluasi Pak. Ya. Dari kegiatan ini mungkin evaluasi meskipun itu hanya secara pribadi Pak. Ya. Dari Pak Teguh apa Pak? Ya, terima kasih. Kami sebetulnya yang harus mengevaluasi bukan kami pelaku ya. Akan tetapi kalau boleh kami mengatakan setulusnya, kemarin kayaknya Ketua PGRI, Ketua MKKS, bahkan Pak Kadinas juga dari pengawas itu telah menyampaikan semacam wawancara seperti ini. Insya Allah yang disampaikan mereka itu kami bukan mengada-ada dan memang betul. Dan Ketua PGRI kemarin kami salut betul, beliau menganggap kegiatan kita seperti ini sebagai katakanlah causa prima, artinya mengawali dari langkah-langkah yang progresif, yang konstruktif, yang katakanlah kerennya itu ekspektatif untuk kemajuan pendidikan di utamanya Kabupaten Purworejo. Baik Pak Teguh, terima kasih, kelihatannya sudah semua pertanyaan kita sampaikan ke jenengan, semua sukses ya, selamat ya, sukses. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah Kabupaten Purworejo, demikian tadi wawancara dengan Kepala SMP Negeri 18 sekaligus Ketua Suprayon 07. Apa yang diidamkan, apa yang dicita-citakan oleh Suprayon 07, kita doakan semoga berhasil. Dan dalam kondisi pandemi memang agak kesulitan untuk bagaimana kita melakukan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu guru kepala sekolah se-Kabupaten Purworejo, alhamdulillah hari ini penutupan workshop di Suprayon 07 dan alhamdulillah kerawan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Sukma Widiarwanto. Nah, kita akan sedikit menanyakan beberapa hal terkait dengan workshop di Suprayon 07 menghadapi tahun pandemi, tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum Pak Kadinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imawan. Pak Kadinas, tadi kami dari Suprayon 07, Pak Kadinas sudah periksa di ruangan. Kita menyelenggarakan workshop. Mungkin ada beberapa hal yang perlu Pak Kadinas berikan pada kami terkait dengan pelaksanaan workshop ini, apakah sudah sesuai standar protokol kesehatan atau belum, dan mungkin apa saja yang perlu kami tingkatkan di sini Pak Kadinas. Itu yang kami tanyakan untuk yang pertama. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ketika kami melihat serta mengamati pelaksanaan pembelajaran atau workshop virtual yang dilaksanakan oleh Suprayon 7 setelah memenuhi standar atau SOP protokol kesehatan yang tepat, ada social distancing, kemudian di dalam hal ini juga semua sudah memakai masker. Bahkan saya lihat juga seperti saya ini pakai masker double. Ini memang anjuran pemerintah itu kalau di luar ruangan untuk memakai masker double. Dan hal tersebut lainnya kemudian melalui daring. Jadi itu meminimalisir kegiatan di saat PPKM darurat. Di dalam PPKM darurat ini otomatis kita harus taat dan patuh sebab ada sanksi yang tegas dari pemerintah. Ya, tapi ini merupakan contoh yang baik sehingga bisa dilaksanakan dengan bagus ya. Terima kasih Pak Kadinas. Ini kan mengawali dari tahun pelajaran 2021-2022 Pak Kadinas. Jadi kita persiapkan untuk semaksimal mungkin karena menghadapi masa pandemi sekarang ini yang mungkin lebih masif Pak Kadinas. Harapan dari Dinas Pendidikan terkait dengan tahun ajaran ke depan Pak, mungkin sistem pembelajarannya atau bagaimana
supaya teman-teman dari kepala sekolah se-Kabupaten Purworejo itu mengerti untuk ke depan dalam melangkah. Ya, Purworejo saat ini merupakan zona merah. Jadi saya harapkan pada seluruh satuan pendidikan untuk seluruhnya melalui virtual atau daring. Jadi dalam hal ini kita bisa memutus mata rantai COVID-19, yaitu nanti hindari dulu pertemuan-pertemuan, dan nanti kalau sudah oranye atau syukur-syukur hijau, sudah banyak yang divaksin, itu bisa kita melalui tatap muka kembali. Mungkin Pak, untuk pembelajaran berarti kita lebih ke online Pak ya. Sementara ini sambil mungkin menunggu perkembangan dari zona di Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu, ada hal yang mungkin perlu kita tanyakan terkait dengan kegiatan ini kembali. Mungkin ada masukan Pak, saran dari kami, utamanya Suprayon 07 atau mungkin dari Suprayon yang lain yang mau menyelenggarakan kegiatan seperti ini Pak. Ya, kegiatan seperti ini itu sangat baik. Itu tidak satu Suprayon itu menjadi satu sehingga lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan dilaksanakan tiap-tiap sekolah, dan juga di dalam hal ini menghindari kontak, terlalu banyak kontak fisik ataupun dan bisa dilaksanakan social distancing, itu sangat membantu untuk program PPKM darurat ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Pak Kadinas, terima kasih. Pak Imawan, sehat. Sami-sami. Bapak terima Ibu, kasih. Kepala sekolah, demikian tadi wawancara kami dengan Pak Kepala Dinas terkait dengan kegiatan pembelajaran di tahun 2021-2022 dan workshop di hari ini. Masih tetap dalam zona pandemi, tetap semangat, kita harus memberikan kepada siswa lebih baik walaupun dalam kondisi apapun juga. Jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.